Dikatakan di sini orang yang menggugurkan atau menghilangkan huruf-huruf daripada surah Al-Fatihah atau menggantinya dengan huruf yang lain, dikatakan oleh Imam Abi Suja dalam penjelasan kitab ini, lam tasih qira'atuhu wala salatuhu in ta'ammadan, maka tidak sah bu orang yang menghilangkan salah satu huruf daripada surah Al-Fatihah ketika dia sholat, atau mengganti salah satu huruf dengan huruf yang lain ketika dia baca surah Al-Fatihah, maka dikatakan di sini bacaannya itu tidak sah. Wala sholatahu, maka tidak ada solat baginya. In ta'ammadan, tapi ada syaratnya, jika itu disengaja. Tapi kalau itu tidak disengaja, kepleset lidah misalnya, itu tidak menjadi masalah. Tapi kalau itu ada unsur kesengajaan, dikatakan di sini lam tasih qira'atuhu, maka tidak sah bacaannya, bacaan Al-Fatihahnya itu. Wala salatahu, maka dia tidak ada solat baginya. Artinya bu, kalau tidak ada solat baginya, bahwa solat yang dia laksanakan karena tadi itu, karena merubah-rubah bacaan Al-Fatihah itu, maka dikatakan bahwa solatnya itu tidak sah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammadin, wa qalu subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini kita bersyukur kepada Allah karena kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hadir di majelis ta'lim ini. Walaupun sudah sekian lama kita tidak hadir ya, hampir 1 bulan. Saya nggak tahu ibu-ibunya, Masya Allah, banyak sekali kesibukannya itu. Acara nikah, kemudian acara, ada saudara-saudara kita yang sebelah sambut baru, kita tidak hadir juga tidak enak. InsyaAllah hari ini kita akan lanjutkan kajian kita. Salawat dan salam kepada junjungan Nabi Allah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, para sahabat, para tabi'in, serta pengikutnya yang setia hingga yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita semakin setiap harinya itu semakin mahabbah, mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu kata Nabi bahwa orang yang mencintai Rasulullah itu caranya dengan memperbanyak salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang memperbanyak salawat, maka dia, kata Rasulullah, akan bersama dia di dalam surga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pasti ketika nanti kita pada yaumul qiyamah, tidak ada pertolongan pada hari kiamat itu bu, selain pertolongan dari Allah. Maka salah satu nabi yang diberikan syafaat oleh Allah itu adalah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka pada saat itu ada orang-orang yang ketika dia hidup di dunia bu, mengaku bahwa dia adalah cinta kepada Nabi, tapi pada saat itu Nabi itu tidak mengakui dia. Juga. Karena apa? Cintanya itu hanya di bibir saja, bukan dari hatinya gitu. Tapi ada yang ketika itu bahwa Nabi mengatakan kamu adalah umatku. Maka orang yang nanti menjadi umatnya Rasulullah, orang-orang yang senantiasa taat kepada ajaran baginda Rasulullah, maka insya Allah dia akan mendapatkan syafaatul udhmah dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan lanjutkan lagi kajian kita. Kitab Fathul Qarib Al-Mujib tentang rukun-rukun daripada solat. Pada pertemuan sebelumnya itu dijelaskan bahwa ada kurang lebih rukun daripada solat itu ada 18. Rukun ini adalah bagian yang harus ada di dalam solat kita. Kalau tidak ada salah satu rukunnya, maka kata Nabi, la sholatu lahu, maka tidak ada solat baginya. Maka oleh karena itu dari 18 rukun ini harus ada, tidak boleh hilang salah satunya. Pada pertemuan sebelum juga kita telah membahas rukun solat yang pertama apa? Adalah niat. Maka niat ini harus penting untuk dijaga sebelum sholat, Bu. Nah, ketika kita misalnya usolli fardhu subhi rakataini mustaqbilal kiblati ma'muman lillahi ta'ala, maka itu adalah lafaz untuk menguatkan hati kita ketika kita menghadap Allah itu. Pada saat kita takbir, hati kita dalam kondisi tawajuh. Allahu Akbar. Maka jatuhnya niat solat itu, Bu, pada saat takbir ini. Allahu Akbar. Disitulah jatuhnya niat solat. Maka pada saat jatuh niat solat ini harus kita tentukan, solat ini solat wajib. Nama solatnya apa? Itu yang disebut dengan ta'yin. Solatnya apa? Solat wajib atau solat sunnah? Kalau solat wajib, sebut solat wajibnya. Nama solatnya apa? Kemudian rakaatnya berapa? Itu disebut dengan ta'yin. Ta'yin dalam solat. Itu niat. Jadi yang kedua yang sudah kita pelajari, al-qiyamu ma'al qudrati. Dalam rukun solat itu salah satu rukunnya adalah berdiri apabila kita mampu berdiri. Bagaimana kalau gini Ustaz, tidak mampu berdiri ketika kita solat Ustaz, tidak mampu berdiri? Maka kata Nabi, kalau kita tidak mampu berdiri maka qa'ada, duduk. Lalu pertanyaan selanjutnya, duduk yang seperti apa Ustaz yang lebih afdol kalau kita duduk solatnya? Di sini dikatakan oleh para ulama, khususnya di dalam kitab Fathul Qarib Al-Mujib di sini, bahwa duduk yang paling afdol kalau seandainya kita tidak bisa berdiri dalam sholat itu adalah muftarisan afdol. Duduk iftirosi. Duduk iftirosi itu seperti apa, Bu? Duduk iftirosi itu seperti ini. Duduk iftirosi. Ketika kita tahiyat apa itu? Tahiyat awal. Apakah tidak boleh duduk yang lain Ustaz? Boleh. Tapi yang afdolnya itu adalah duduk iftirosi seperti ini. Kalau kita sholat misalnya dalam kondisi sakit, maka kita duduknya. Okay. Kemudian yang berikutnya yang sudah kita pelajari adalah takbiratul ihram. Takbiratul ihram. Dalam takbiratul ihram ini yang perlu diperhatikan oleh kita, Bu, ada dalam qawaid nahwiyah, tata bahasa Arab itu disebut dengan mubtada khobar. Mubtada itu, Bu, adalah subjek dalam bahasa Indonesia. Khobar namanya predikat. Pelafalan takbir Allahu Akbar, maka Allahnya itu sebagai mubtada, subjek. Kemudian khobarnya, predikatnya itu adalah akbar. Allah mubtada, khobarnya itu adalah akbar. Allahu Akbar. Yang tidak dibolehkan itu tidak boleh kita mendahului khobarnya dulu baru kemudian mubtada, seperti akbar Allah atau ar-Rahman akbar.
Tidak boleh. Harus kita dahulukan Allah Akbar. Tidak boleh menggunakan lafal yang lain pada saat takbir itu. Yang dibolehkan adalah Allahu Akbar. Tuh. Takbir. Kemudian yang kita akan kaji saat ini adalah Ar-Rabi. Ini saya ulangi lagi. War-Rabi'u qiraatul Fatihah. Rukun yang keempat daripada rukun solat itu adalah membaca Al-Fatihah. Dikatakan au baddalha liman lam yafadhuha faradan kanatis salatu anaflan. Membaca Al-Fatihah, Imam Abi Suja mengatakan, atau menggantinya dengan pembacaan yang lain bagi mereka yang tidak mampu. Misalnya ada yang tidak hafal surah Al-Fatihah, misalnya orang yang baru saja mu'allaf masuk Islam, dia tidak bisa membaca Al-Fatihah, itu bisa diganti dengan bacaan yang lain. Ada ulama mengatakan bacaan yang lain bagi mereka yang baru saja masuk Islam apa? Kalau dia tidak bisa Al-Fatihah itu ya bacaannya itu Subhanallah, Alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Kalau memang dia tidak bisa sama sekali baca Al-Fatihahnya. Kemudian fardhan kanatis salatu an-naflan. Membaca Al-Fatihah ini baik itu salat fardu maupun salat sunnah. Maka setiap salat kita, agar salat kita itu dikatakan sah, baik itu salat wajib ataupun salat sunnah, harus baca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim, ayatun minha. Dalam pandangan para ulama Syafi'i, bismillah itu adalah bagian daripada ayat surah Al-Fatihah. Ada enggak Ustadz yang mengatakan bahwa bismillah ini bukan bagian daripada surah Al-Fatihah? Ada. Pendapatnya siapa? Pendapat mazhab Imam Abu Hanifah. Jadi pandangan Imam Abu Hanifah dan para pengikutnya itu maka mereka menganggap bismillahirrahmanirrahim ini bukan bagian daripada Al-Fatihah. Nah, kalau ibu misalnya sedang makmum nih, ada yang imam, apakah itu sholat isya, sholat maghrib, atau sholat tarawih yang ibu sedang ikutin itu, imamnya Allahu Akbar, langsung dia baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir-Rahim. Ibu jangan kaget, tidak benar bacanya itu. Kata Ustaz Komar kemarin bahwa Bismillahirrahmanirrahim bagian Al-Fatihah. Kalau ada imam seperti itu, berarti dia berpandangan mazhabnya Abu Hanifah. Tapi dalam pandangan ulama Syafi'i mengatakan Bismillah itu adalah salah satu ayat daripada surah Al-Fatihah. Kemudian waman asqata minal fatihati harfan aw tashdidan aw abdal harfan minha bi kharfin lam tasihu qira'atuhu wala salatuhu in ta'amadan. Ini perlu diperhatikan. Barang siapa yang menggugurkan atau menghilangkan asqata minal fatihati dari surat Al-Fatihah, menghilangkan salah satu huruf dari surat Al-Fatihah, atau tasdidnya itu dihilangkan dari surat Al-Fatihah ketika dia baca pada saat misalnya dia sholat, atau misalnya dia ganti huruf itu dengan huruf yang lain pada saat membaca surah Al-Fatihah, misalnya Alhamdulillahirabbil alamin, dia baca Alhamdulillah, itu artinya mengganti huruf H diganti huruf Kho, misalnya seperti itu. Kemudian dikatakan di sini orang yang menggugurkan atau menghilangkan huruf-huruf daripada surah Al-Fatihah atau menggantinya dengan huruf yang lain, dikatakan oleh Imam Abi Suja dalam penjelasan kitab ini, lam tasih qira'atuhu wala salatuhu in ta'ammadan, maka tidak sah orang yang menghilangkan salah satu huruf daripada surah Al-Fatihah ketika dia sholat, atau mengganti salah satu huruf dengan huruf yang lain ketika dia baca surah Al-Fatihah, maka dikatakan di sini bacaannya itu tidak sah
wala salatahu, maka tidak ada solat baginya, in ta'ammadan, tapi ada syaratnya, jika itu disengaja. Tapi kalau itu tidak disengaja, kepleset lidah misalnya, itu tidak menjadi masalah. Tapi kalau itu ada unsur kesengajaan, dikatakan di sini lam tasih qiraatuhu, maka tidak sah bacaannya, bacaan Al-Fatihahnya itu, wala salatahu, maka dia tidak ada solat baginya. Artinya Bu, kalau tidak ada solat baginya, bahwa solat yang dia laksanakan karena tadi itu, karena merubah-rubah bacaan Al-Fatihah itu, maka dikatakan bahwa solatnya itu tidak sah. Oke. Kemudian apa yang harus diperhatikan dalam membaca Al-Fatihah ketika kita sholat ini Bu? Apa yang harus diperhatikan? Wajibu tartibuha. Pertama, wajibu tartibuha. Yang pertama, yang harus diperhatikan, wajib ini diperhatikan pada saat kita membaca surah Al-Fatihah ketika kita sholat, agar bacaan kita wajib itu harus tertib. Apa yang dimaksud dengan tertib di sini? Bi an yaqra ayatiha ala nadhamiha al-ma'ruf, dengan membaca tertibnya itu sesuai dengan nazam atau lagam yang ma'ruf. Misalnya ada lagam Bu, di dalam baca Quran itu ada bayati, nahwan, kemudian hijaz, kemudian ras. Misalnya Allahu akbar, Bismillahirrahmanirrahim, itu nagamnya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Misalnya bayati Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi rabbil alamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki yaumiddin. Misalnya bayati seperti itu. Ikuti nagam-nagam lagu-lagu seperti itu. Jangan lagu daerah kita dibawa gara-gara penyanyi dandut, imamnya itu imam penyanyi dandut juga. Jadi lagu-lagu dandut ini kebawa ke bacaan Al-Fatihahnya itu. Itu yang pertama diperhatikan. Wajib untuk tertib dalam membacanya sesuai dengan lagu-lagu bacaan para imam qiraah. Yang kedua yang diperhatikan, wa yujibu aydan muwalatuha, ketika kita baca surah Al-Fatihah di dalam sholat kita, agar muwalat itu bersambung, tidak boleh dia berhenti di tengah-tengah ayat, atau setelah selesai satu ayatnya Bu, kita berhenti lama. Bismillahirrahmanirrahim, lama. Alhamdulillah, harus muwallat, dia harus bersambung. Paham kira-kira Bu ya? Bismillahirrahmanirrahim. Gara-gara ingat gorengan ikan di belakang, lama lagi itu alhamdulillahnya. Harus muwallat, harus bersambung Bu ya. Harus dia bersambung. Antara satu kata dengan kata yang lain itu tidak boleh dipisahkan. Di sini dikatakan bi an yasila ba'dul kalimatiha bi ba'din min ghairi faslin, antara satu kalimat dengan kalimat lain itu tidak boleh fasal, tidak boleh jeda. Tidak ada boleh jeda illa bi qadrin tanaffus, kecuali jedahnya itu kita mengambil nafas. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Mannya itu berhenti di situ, jangan. Harus fasal. Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi rabbil alamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki yaumiddin. Itu namanya wilayah. Dia harus bersambung. Fa in takhallala dzikra baina muwalatiha qata'aha, apabila itu bersela, kita diam, kemudian berselahnya itu dengan zikir yang lain, Bu. Zikir yang lain, Bismillahirrahmanirrahim, subhanallah, alhamdulillah. Karena ada begitu tuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Dalam sholat ini Bu, tiba-tiba datang bersin, haji, haji. Baru kita alhamdulillah, karena sunnahnya kalau bersin itu mengucapkan alhamdulillah. Itu tidak boleh. Tidak boleh. Pada saat kita bersin di sholat itu udah lanjut aja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Tiba-tiba muncul bersin, lanjutin terus. Tidak boleh dengan zikir lain, tidak boleh. Maka kalau kita jeda, kita sela dengan zikir yang lain di antara ayat-ayat daripada Al-Fatihah itu, maka itu terputus. Bacaannya itu terputus. Bacaan Al-Fatihahnya terputus. Kemudian ada kecualinya. Apa yang kecualinya itu Ustaz? Yang boleh berselah dengan zikir yang lain itu boleh. Illa ayyata'allaka dzikra bi maslahatis shalah, kecuali yang berkaitan dengan kemaslahatan daripada salat itu. Apa saja kemaslahatan salat itu? Kata'mimil ma'mun fi asna'il fatihati li qiraatil imam, seperti mengucap amin kita yang sebagai makmum, baru mulai kita Allahu Akbar, baru bismillah, imamnya sudah waladdallin, lalu kita sebagai makmum apa? Amin. Itu disebut apa? Maslahatis shalah. Kalau penyebutan amin setelah itu kita lanjutnya lagi baca Al-Fatihah kita, itu tidak jadi masalah. Tapi kalau selain maslahatis shalah seperti tadi itu, bersin alhamdulillah, itu tidak dibenarkan. Oke Bu ya, itu perhatikan ilmu baru ini kan Bu ya, itu perlu diperhatikan oleh kita. Kemudian yang kelima, wal khamisu ar-ruku. Yang kelima adalah rukun daripada solat itu adalah ruku. Wa aqallu fardhihi lil qaimi qadirin 'ala ruku. Sekurang-kurangnya fardu wajibnya ruku itu adalah lil qaimi, bagi seorang yang berdiri, qadirin 'ala ruku. Dia yang berdiri itu mampu untuk ruku. Sekurang-kurangnya mampu untuk ruku. Mu'tadilu khilqati salimun yadaihi wa rukbataihi. Mu'tadil, di mana postur tubuhnya itu mu'tadil, harus lurus. Salimul yadaihi wa rukbataihi, di mana juga kedua tangannya itu dalam posisi salim, maksudnya itu normal, yadaihi. Kemudian wa rukbataihi, dua lututnya juga harus normal. An yanhaniya bighairil inkhinas, cenderung bukan inkhinas. Apa itu inkhinas itu Ibu? Inkhinas itu adalah, kata ulama, inkhinas itu adalah orang yang menurunkan pantatnya. Pada saat dia ruku, pantatnya diturunkan. Kemudian muka dan kepalanya dinaikin. Dadanya dikedepankan. Ya, mau lihat contoh orang yang inkhinas. Dalam apa Bu? Dalam apa? Dalam ruku. Gini. Inkhinas. Bighairil inkhinas. Inkhinas itu yang begini nih. Ininya dikebawain, ininya diangkatin, kemudian dadanya ke depanin. Itu inkhinas. Inkhinas. Apakah boleh inkhinas? Tidak boleh. Dalam inkhinas itu bighairi inkhinas. Inkhinas, kata Imam Abi Suja, qadra bulughil rahaitihi wa rukbataihi. Inkhinas itu adalah orang yang sekedar di mana sampainya dua telapak tangannya itu di lutut. Udah sekedar aja. Tidak perhatikan apakah punggungnya itu lurus, tidak. Dia tidak perhatikan bagaimana
kepalanya ini apa ke atas atau lurus dengan punggungnya, tidak diperhatikan itu. Ini juga. Tuh. Jadi Bu, dalam ruku itu yang diperhati yang benar itu gimana? Ruku yang benar itu gimana? Ruku yang benar itu seperti ini. Nih. Tangan kita, kakinya begini, lututnya begini. Tuh, kemudian ininya harus diturunkan, lihat tempat sujud. Kepalanya tidak boleh diangkatin, lurusin, lurus. Tuh. Tidak boleh angkat, harus lurus dengan punggung. Lihat tempat sujud. Tidak boleh begini. Jongkok lagi ini. Karena sudah tua begini tuh. Jangan lurusin. Harus lurusin ini dia punya ininya. Gitu ya. Jangan begini. Ada yang begini kan? Jangan Bu. Ini harus, ini tangan kita harus di kiri. Oke? Paham kira-kira Bu? Insyaallah ininya punggung dengan kepala harus lurus. Lurus. Harus lurus Bu. Sekarang fa illam yakdir ala hadzal ruku, bagaimana kalau dia tidak mampu untuk ruku? In hana maqdurahu wa auma ma'a bi tarfihi, maka apabila orang ini tidak mampu untuk beruku, maka condong sesuai apa yang dimampukannya. Bu, cenderung dia harus sesuai dengan dimampukan. Kalau dia tidak mampu ruku, udah ruku aja udah. Berarti ruku. Kalau misalnya ruku. Jika memang tidak mampu untuk ruku juga, ya dikatakan di sini udah tidak mampu ruku karena sakit sudah parah. Udah cukup apa? Ma'a bitorfihi. Cukup isyarat mata saja. Allah Akbar. Karena ada orang sudah sekarat itu ya. Infus sudah di sini, dia sudah tidak bisa bergerak. Tapi kalau ditanya masih bisa ngomong. Udah waktu mau bangun sudah tidak bisa bangun. Udah isyarat mata aja. Waktu surat datang isyarat mata aja. Cukup dengan isyarat mah. Kalau dia tidak mampu sama sekali. Wa akmalur ruku taswiyatur raki zuhruhu wa unukuhu bihaisu yasirani kasaffihatin wahidatin, bahwa sempurnanya ruku itu dengan meratakan raki. Orang yang ruku ini apa? Zuhruhu, punggungnya, ratakan punggungnya. Wa unukihi, dengan lehernya. Harus sama rata. Antara punggung dengan leher itu Bu harus rata. Bihaisu, hingga yasirani, keduanya itu punggung dan leher ini itu apa? Qasafihatin, seperti satu papan, wahidatin, seperti satu papan yang lurus. Ibu pernah perhatikan papan yang lurus? Pernah perhatikan? Tidak pernah. Seperti satu papan lurus. Punggungnya dengan lehernya itu lurus, kepalanya lurus, seperti satu papan yang lurus. Dia tidak begini-begini. Tapi harus lurus. Itu ada diperhatikan Bu ya. Kemudian wasadisu, yang keenam terakhir yang kita bahas sore ini adalah tuma'nina. Ini tuma'nina. Tolong diperhatikan tuma'nina dalam sholat. Tuma'nina itu apa Bu? Tuma'nina itu diam sejenak. Setelah kita bergerak itu diam sejenak. Seperti apa Bu? Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Terus baca Qul huwallahu ahad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sudah. Kemudian ruku. Belum lama ruku ini. Berdiri lagi. Berarti orang yang belum lama ruku berdiri, langsung cepat berdiri. Itu tidak ada tumak nina dalam sholatnya. Maka kata Nabi, akan datang satu zaman di mana orang itu sholat tapi dia tidak seperti orang yang sholat. Penyebabnya apa? Zaman itu kata Nabi, penyebabnya itu karena hilang tumak ninah dalam sholat mereka. Maka kalau bisa ketika kita sholat itu Bu, maka usahakan nikmati sholat itu.
Jangan buru-buru mau kejar apa di belakang. Maka tumak ninanya, sujud. Misalnya ibu sujud, habis sujud, ini baru begini, sujud lagi, cepat. Tumak nina dulu, paskan dulu dia punya apa. Oke Bu ya. Baru kemudian setelah diam sejenak, bacaan di antara dua sujud itu ya, kemudian baru kita sujud kembali. Ketika sujud harus bacaan apa? Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Diam saja 3 kali itu. Sunnahnya 3 kali, kalau tidak bisa 3 kali ya cukup 1 kali, tapi harus jangan terlalu cepat. Ya. Kemudian baru berdiri. Berdiri. Oke? Ketika kita ruku jangan terlalu cepat rukunya. Berdiri lagi sambil Allah. Duduk, sujud lagi. Harus ada setiap gerakan sholat kita itu harus ada apa? Tuma'nina. Jadi hiya sukunu ba'da kharakatin, bahwa kita harus diam setelah kita bergerak. Jadi ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, kajian kita untuk rukun sholat ini baru sampai yang ke as-sadis, yang ke-6. Insyaallah yang ke-7, ke-8, 9, 10 akan kita lanjutkan minggu depan insyaallah. Kita akhiri dengan sama-sama membaca doa kifaratul majlis. Subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.